kasih saudara, kembali bersama kami dalam Dialog Aktual dan kita masih membahas tema mengenai kasus dugaan korupsi pengadaan Al-Quran di Kementerian Agama dengan dua orang narasumber kita pada pagi hari ini. Saya kembali ke Pak Fauzi yang juga selain anggota DPR RI di Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, Bapak juga salah satu Ketua Dewan Masjid Indonesia Pusat. Al-Qurannya dapat nggak Pak? Iya, pertanyaan saya emang begitu. Ya, dapat nggak? Terdistribusikan nggak Al-Quran yang totalnya sampai 22,85 M itu anggarannya? Ya, karena Anda sudah menyebut, ya saya alhamdulillah dalam arti saya tetap bisa berkhidmat di Dewan Masjid Indonesia Pusat. Karena baru saja kami muktamar, 5 tahun lagi saya terpilih, jadi kalau tadinya Pak Tarmizi Tahir, sekarang sudah yang baru. Ya saya tidak tahu persis ya apakah dapat cetakan Al-Quran itu, yang tentu saja saya sebagai hamba Allah Muslim, ya tetap menghargai Al-Quran itu, karena barang cetak itu tidak korupsi. Yang kolusinya orang-orang yang memproduk ini yang korupsi. Katakan jangan-jangan ayatnya juga dikorupsi, kata Pak Mukoh. Jangan-jangan ayatnya juga dikorupsi. Karena ayat-ayat di Al-Quran itu amat sangat terpelihara, gitu, dan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya dia selalu asli, suci. Itu pasti. Ya, berapa banyak pun orang korupsi, itu tetap agung. Ayat-ayat suci Al-Quran itu. Korupsi ayat sih di Komisi 9 Pak ya, dulu. Itu tapi ayat lainnya. Jadi demikian saja yang kehilangan konsentrasi. Karena bagi saya ini menjijikkan sebetulnya ya, bahwa untuk barang cetak ini yang demikian mestinya agung ini, isinya ya, tentu yang korupsi itu tidak agung. Dan ini harus dipisahkan ya. Tidak boleh yang Muslim merasa ini tidak boleh dibahas karena aib. Justru harus dibahas, dibuka. KPK bagus dengan lead diktutnya, penelitian, penyidikan dan penuntutan, dan akhirnya terpidana. Kalau seberat-beratnya boleh juga ya, oleh karena ini kan amoral ya. Jadi tapi itu tidak akan dipengaruhi bidangnya kehakiman ya, karena Montesquieu mengajarkan justru independen. Oke, saya hampir hilang konsentrasi. Tapi justru kita bicara ini, berbuat ini, KPK juga berbuat, dan mudah-mudahan hakim tipikor nanti berbuat dengan bijaksana. Artinya kalau harus dihukum seberat-beratnya yang berat, supaya tidak terjadi lagi, supaya tetap suci. Dan tetap saja suci. Saya tadi pertanyaan kemana? Saya hampir hilang konsentrasi karena oke. Sebagai DMI, begini, tentu saja saya sangat sedih masalah ini. Dan saya katakan tadi menjijikkan menurut saya, karena kok korup juga di bidang ini. Nah, tapi saya memang di sana itu adalah ketua yang membidangi ekonomi umat dan iptek. Ya, jadi saya tidak tahu persis masalah itu. Ya, itu lebih banyak kepada dakwahnya. Mas Ade, kalau kita lihat kata Pak Fauzi tadi ini menjijikkan dan harus dibuka. Semua fraksi, semua partai yang ada mengatakan, ayo kita buka semuanya. Kasus ini harus selesai. KPK harus ungkap siapa sebetulnya yang bersalah. Kesan yang kita tangkap oleh masyarakat seakan-akan semua menjadi bersih, semua menjadi suci, semua fraksi gitu. Apa itu? Pertama ya memang kasus ini memalukan dan memilukan gitu ya. Karena mestinya Kementerian Agama ini jadi imam bagi kementerian-kementerian yang lain. Karena dia tahu bahwa korupsi ini selain mengkhianati kepercayaan publik juga sangat dosanya sangat besar gitu ya. Nah, kalau kemudian tadi harus diungkap semua, iya, dan saya kira mudah saja. Bisa dilihat mulai dari proses penganggarannya gitu ya. Penganggaran ini kan dimulai dari pertama usulan yang dibuat oleh Kementerian Agama. Tadi pertanyaan dasar saya, apakah memang betul-betul butuh pengadaan Al-Quran dalam jumlah besar ini gitu ya, atau memang dibutuhkan saja gitu ya, karena memang ada urusan fee gitu, urusan transaksional. Kalau menurut Anda bagaimana? Karena mengingat gitu setiap tahun ini selalu dianggarkan. Nah, saya kira itu mesti kita lihat soal usulan-usulan yang dibuat oleh Kementerian Agama. Tapi yang perlu diperhatikan juga soal keterlibatan pihak-pihak lain. Nah, pasca diusulkan oleh Kementerian Agama kan pembahasannya dengan komisi. Itu di Komisi 8 gitu ya. Nah, saya kira di sini kan pasti gitu ya, semua ikut mengkritisi kalau kemudian ada item-item yang mencurigakan.
pengadaan Al-Quran ini menurut kami sih mencurigakan karena lonjakan alokasinya cukup besar Fantastis, gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari tahun 2009 yang menang tender selalu perusahaan yang sama dengan orang yang sama. Seperti saya katakan di awal, ini hubungannya pasti hubungan lama gitu ya. Misalnya Pak Zulkarnain Jabar itu pernah kami laporkan dalam dugaan penerimaan gratifikasi oleh Kementerian Agama dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2006 atau 2007. Masih di kementerian gitu yang sama sebenarnya ya? Iya, Bermainnya. ini kan sudah lama ini temannya Pak Fauzi ini gitu kan, dan saya kira masih jadi hubungannya sudah terjalin lama. Apalagi kemudian juga kalau kita lihat beberapa berita media kemarin, mereka juga punya sandi-sandi khusus kan, gitu ya. Sandi-sandi khusus itu kan tidak muncul karena hubungan yang cepat itu. Jadi kan hubungan yang cukup intim gitu ya. Nah saya kira ya makanya kemudian ya yang menang ya akan itu saja gitu ya, bisa pengusaha yang ngelobi politisi atau perusahaan yang dimiliki atau ada kaitannya dengan politisi gitu ya. Dan ya, nah saya teruskan lagi tadi pembahasan selain di komisi itu kan mestinya dikritisi oleh banyak pihak gitu ya. Nah, tapi kalau dia tetap lolos, artinya si yang awal ini kan cukup punya kemampuan yang mumpuni dia. Kemampuan mumpuni ya selain bisa melobi teman-teman yang lain gitu. Dan punya power, betul. Ya, punya power mungkin saja gitu ya. Nah, sebenarnya tidak cukup di komisi gitu ya. Proyek itu aman kalau sudah di ACC, harus juga dibawa ke Banggar. Gitu ya, Badan Anggaran gitu ya. Di sana kan untuk sinkronisasi dan lain sebagainya. Itu juga butuh pengawalan dalam tanda petik gitu ya. Jadi saya kira ini pasti juga akan melibatkan banyak orang gitu ya. Paling tidak ya, kalaupun dapat fee ya fee-nya kecil gitu, baik fee kecil atau fee besar. Tapi yang jelas dugaan kami ini tidak hanya satu orang gitu yang terlibat. Makanya kemudian ini yang menjadi PR besar KPK gitu ya. Selain politisinya, pengusahanya, elit di kementerian dan birokrasinya juga kemungkinan pihak-pihak yang lain yang diduga terlibat termasuk partai politik yang kalaupun ada setoran ke partai itu juga mesti di. Kalau kita lihat KPK pertama kali langsung membidik politisinya, bukan oknum yang berada di kementerian ya. Kenapa? Ya, banyak strategi untuk mengungkap kasus korupsi. Mungkin KPK data-data yang mereka miliki itu data lengkapnya ada di politisi ya. Ya ini kan strategi ya, kalau dalam bahasa umumnya strategi bubur panas ya, mulai dari pinggir, dari data-data yang ada gitu ya, baru ke tengah. Mudah-mudahan sampai ke tengah. Tinggal menunggu waktu saja ya. Mudah-mudahan sampai ke tengah gitu ya. Jangan sampai kemudian di pinggir-pinggir saja gitu ya. Nah, kalau pinggir-pinggir saja akar masalah politik yang tidak terselesaikan ya akan terus terjadi. Ini kan terus-menerus nih korupsi politik ini muncul. Oke. Kalau kita lihat Pak Fauzi, sebetulnya Kementerian Agama kan tidak hanya tersandung masalah pengadaan Al-Quran ini saja. Sempat dulu Bapak juga sempat menulis mengenai korupsi di dana haji. Ya, tepatnya saya tidak memberi judul korupsi di dana haji ya. Tetapi saya berbicara perlu perubahan sistem tata kelola biaya perjalanan ibadah haji. Karena apa? Berpotensi atau karena gini, saya melihat mulai dari undang-undangnya itu menyatakan biaya perjalanan ibadah haji harus dilakukan. Penyelenggaraan ibadah haji harus dilakukan dengan yang profesional, akuntabel, dan nirlaba. Di situ saya menulis bahwa seharusnya tidak ada nirlaba. Jadi apa yang dibayarkan oleh jemaah haji itu sepenuhnya harus mereka nikmati. Nah, padahal di sana ada dana optimalisasi umat yang mengakomodir mereka tidak mau disebut bunga, tidak mau sebut riba ya. Dana optimalisasi. Dana optimalisasi umat itu berasal dari bunga deposito, kemudian suku dan bentuk-bentuk lainnya. Nah, ini kan milik jemaah haji, tetapi ini diakomodir. Nah, kemudian pada saat itu masih di bawah 30 triliun rupiah. Maksud saya di sana sampai 2010, 2009 sampai 2010. Saya baru pertama kali ini di DPR RI. Dan dari sana itu mendapatkan bunga, whatever you call, itu 1,3 triliun sampai 1,5 triliun. Per tahun? Per tahun. Nah, ini tidak dikembalikan sebagai hitungan pada waktu jemaah haji harus menyetor kembali. Bahkan untuk tahun 2010 itu dinaikkan tanpa persetujuan DPR dalam hal ini Komisi 8 dari uang muka 20 juta rupiah menjadi 25 juta rupiah. Ya. Itu tidak. Kemudian ada yang penting juga. Ya. Jadi Kementerian Agama makan bunga juga Pak, makan riba? Saya tidak bilang Kementerian Agama ya, kan Kementerian Agama itu tetap saja suatu institusi yang agung
yang memang dari zaman founding father kita mengatakan ada itu Kementerian Agama itu. Justru itu sila pertama dari Tuhan Yang Maha Esa. Tepat sekali untuk tata kelolanya ada Kementerian Agama, orang-orangnya, oknum-oknumnya. Tapi baca bismillah dulu sebelum. Ya. Nah, lalu gini. Lalu pada waktu itu dengan dikritisi memang sekali-kalinya turun menurut yaitu turun dikabarkan oleh Kementerian Agama sebesar 80 US dollar. Sebetulnya tidak. Dia itu turun untuk jamaah 80 US dollar. Ya, $80 ditambah 133 US dollar dari proposal Menteri Agama yang diajukan ke Komisi 8. Jadi sebetulnya turun 213 US dollar dari proposal untuk BPIH 2010. Plus, saya ingat betul, Rp100.000 untuk premi personal accident yang dibebankan kepada bank penerima setoran. Bank mau saja, ya. Bank itu mau saja. Kalau Anda pegang uang 30 triliun, 40 triliun, apa saja kata Anda diturutkan, ya. Under table money saja bisa terjadi misalnya, ya. Nah, jadi ini, sekarang ternyata kita itu jauh lebih mahal dari Malaysia, ya. Pada kesempatan ini sebelum saya lupa, saya ingin menganjurkan itu bisa diatur, apalagi ini kan ekonom yang masuk sebagai Dirjen Haji, ya, Pak Abimanyu, ya. Itu bisa, ya. Sebetulnya setiap penyetor itu dia punya private account, jadi namanya dan nomor tersendiri, tetapi keseluruhan memang bisa saja atas nama Menteri Agama. Nah, yang sekarang ini seluruhnya atas nama Menteri Agama. Apa betul Pak Ade? Sekarang sudah 40 triliun. Bisa dikali aja 1,5 juta dikali 25 juta. Hampir 40 triliun, ya. Nah, itu bisa. Jadi 40 triliun itu atas nama Menteri Agama, tetapi ada breakdown-nya per calon jemaah itu dia mempunyai nomor, ya. Nah, itu private account. Itu bisa. Jadi dan ini betul-betul hanya untuk rekening penerima. Pak, sekarang dana yang bisa. Sebanyak itu dikelola oleh satu orang, oleh satu institusi yang mengawasi sendiri, melaksanakan sendiri? Ya, betul. Nah, itu. Jadi di undang-undang itu masih terjadi, atau sebetulnya kalau mau baik ya masih bisa juga, ya, tidak disalahartikan. Kementerian Agama dengan segala permohonan maaf saya, mudah-mudahan saya ini kan kita bicara hal yang untuk memperbaiki, jadi mestinya dengan santun dan baik. Bukan teman-teman Kementerian Agama yang mesti minta maaf. Oh begitu, ya. Ya, alhamdulillah. Nah, jadi begini, mereka itu adalah regulator Kementerian Agama, mereka itu juga adalah operator sekaligus eksekutor. Kalau yang broker-broker itu sebetulnya sudah di bawah-bawah itu, ya. Nah, dan mereka juga pengawasannya. Saya dulu pernah mengatakan ini dan itu tidak bisa masuk, BPK tidak bisa masuk untuk bisa. BPK itu masuk, mereka masuk itu pada tahun 2010 untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 1430 Hijriah atau bersamaan dengan 2009 masih. Dan saya tentu sebagai BAKN saya punya laporan itu. Itu nomor 14 /HP /18 /12 /2010 tertanggal 27 Desember 2010. Ya. Ini saya pelajari sebagai Badan Akuntabilitas Keuangan Negara. Apa hasilnya, Pak? Nah, hasilnya ada banyak hal-hal yang memang di sana itu dikritisi sebagai temuan pemeriksaan. Ya, nah, temuan itu berpotensi kecurangan atau bagaimana temuan itu? Artinya? Berpotensi. Atau sudah? Ya, kita tidak bisa menghakimi. Kita tidak bisa. Dan KPK sendiri pada waktu itu, saudara yakin, itu juga kita panggil di Komisi 8, dia menjelaskan, tetapi beliau mengatakan beliau bidang pencegahan. Ya. Pencegahan, tetapi dari yang saya lihat itu bukan sekedar untuk mencegah, sudah field audit, artinya pemeriksaan lapangan, sudah ada bukti-bukti. Nah, saya percaya KPK akan menindaklanjuti ini karena orangnya boleh berganti, tapi pekerjaan akan bersinambung. Baik, telepon dari tadi sudah berdering-dering dari masyarakat yang ingin bergabung bersama kita. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi. Selamat pagi TVRI. Iya, dengan siapa, di mana Bapak? Saya Samsu Bariara, Kabupaten Batu Riau. Silakan Bapak. Iya, saya kalau melihat ini secara nasional saja, ya. Kenapa pejabat-pejabat kita ini kok seperti berjemaah, ya, untuk korupsi, ya, untuk mencuri uang rakyat? Ya. Oleh hemat saya ini begini, ini mereka ini mengikuti kerjaan gurunya begitu.
ada gurunya nih yang kencing berdiri. Ini gurunya itu tadi. Baik. Kasus Hambalang, korupsi Hambalang, pencuri. Ini saya tambahan aja ya. Kenapa kok menteri-menteri di era SBY ini korupsi semua ya? Baik. Ini tanda tanya saya begitu. Baik, Pak Sanusi saja. Iya, terima kasih. Terima kasih Pak Sanusi Arhab di Riau. Di belakangnya kita sapa lagi. Halo, selamat pagi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Pak Toha di Palembang. Silakan Pak Toha. Assalamualaikum Pak Fauzi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini muka kita dicoreng kemana nih? Dalam Al-Quran aja ada hadisnya, Sabaqul Khairah itu berlomba-lomba bersedekah. Ini berlomba-lomba korupsi. Nah, itu bagaimana Pak? Aduh, kita malu sekali dengan agama-agama lain. Nah, harusnya korupsi ini ditegakkan secara hukum. Hukumnya itu hukuman mati, Pak, hukuman gantung. Kalau nggak gitu, nggak kapok mereka. Sekarang mumpung kesempatan mereka menjabat di atas orang jadi pimpinan. Kapan aku mau korupsi? Kapan aku mau kaya kalau jadi aku pimpinan? Baik. Nah, seharusnya pemerintah menerapkan hukumnya itu hukuman gantung, Pak, hukuman mati. Baik, jadi Bapak. jero sekali dengan masyarakat yang korupsi, Pak. Baik. Iya, makasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Toha kita sapa lagi bagi penelpon yang sudah bergabung bersama kita. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Dengan, TVRI. iya, dengan siapa di mana Bapak? Saya Edward dari Curup, Bengkulu, Pak. Silakan Pak Edward. Saya mendengarkan pembicaraan pagi ini hebat benar nih kayaknya. Kalau Menteri Agama yang seharusnya di Kementerian Agama ini yang seharusnya orang-orang yang sudah mendekatkan diri ya memikirkan duniawinya sebagian kecil aja. Tapi kalau lihat sekarang kalau Kementerian Agamanya sendiri sudah penuh dengan koruptor. Ya. Kalau DPR saya nggak heran. DPR itu seperti yang dikatakan oleh anggota DPR, oh itu cuma 5%. Ya 5%-nya nggak korupsi. Dalam teori matematika, kalau nilainya kecil itu dihapuskan. Jadi mayoritas kalau DPR itu koruptor. Nah ini Menteri Agama ini yang saya heran. Baik. Dari Said Agil sampai sekarang, berarti pemimpinnya, imamnya dalam berjamaah. Ini presiden nggak benar. Jangan-jangan saya takut ini imamnya yang memberi contoh ini. Kalau Menteri Agama aja sudah, negara ini sudah hancur betul ini. Kalau Kementerian Agamanya udah korupsi. Terima kasih. Terima kasih Pak Edward. Di belakang Pak Edward. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Iya, dengan siapa di mana Ibu? Dengan Ibu Yohana di Papua, Bu. Silakan Ibu. Iya, ini saya mendengar dialog pagi ini bagus sekali. Iya. Dialognya bagus sekali, menganggap tentang korupsi Kementerian Agama. Kebetulan saya sendiri adalah salah satu pegawai di lingkup Kementerian Agama di Papua, Pak. Terus terang dengan kasus yang terjadi di Kementerian Agama ini, ya kami di daerah Papua merasa ya perlu sekali adanya pemenahan di lingkungan Kementerian Agama, khususnya yang di tingkat pusat, sehingga kasus yang terjadi ini tidak terulang kembali. Terus terang mencoreng kami dari Kementerian Agama. Terima kasih sekali di daerah yang kami tunggu. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih Bu Yohana di Papua. Kita sudah ada 4 orang penelpon. Nanti akan kita jawab pertanyaan dari masing-masing penelpon ini. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Kambas atau Pusat Konservasi Gajah pada saat ini memiliki 65 ekor.